Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua ya. Malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Malam Pak. Ya, hari ini kita lanjutkan untuk materi kuliah Jas Teknik Kimia. Memang ada beberapa materi yang masih ketinggal. Seharusnya di awal setelah UTS kita akan masuk ke persamaan derajat energi menggunakan reaksi kimia, tapi ada beberapa yang harus saya sampaikan hari ini mengenai mencari entalpi dengan tabel CV atau kapasitas panas atau heat capacity ya. Jadi kalau di termodinamika kita sudah pernah belajar mengenai kapasitas panas ya. Jadi kapasitas panas adalah sejumlah energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur suatu zat sebanyak 1 derajat ya. Biasanya satuannya bisa kalori per gram derajat Celcius atau menggunakan joule ya, joule per gram Kelvin, atau bisa menggunakan BTU ya, British Thermal Unit per pound ya, derajat Fahrenheit ya itu. Jadi kapasitas panas dari sebuah zat ini bisa kita jabarkan sebagai jumlah ya dari panas yang dibutuhkan untuk mencapai suhu dari 1 gram ya, dari 1 gram zat melewati 1 derajat centigrade. Ya, kalau satuannya adalah seperti ini, jadi satuan panas per gram derajat Celcius. Ya. Di sini terdapat 2 kapasitas panas, yaitu kapasitas panas pada volume tetap, ya, CV atau heat capacity at constant volume. Ini volume pada volume tetap. Kemudian juga ada kapasitas panas pada tekanan tetap atau CV ya. Jadi jumlah dari panas yang dibutuhkan untuk mencapai suhu 1 gram zat dengan 1 derajat centigrade. Jadi kalau umpamanya volumenya dijaga tetap dan tekanan diizinkan untuk meningkat, nah ini disebut adalah kapasitas panas pada volume tetap. Nah, demikian kalau umpamanya kapasitas panas pada tekanan tetap, jumlah panas yang dibutuhkan untuk mencapai 1 gram zat melewati 1 derajat centigrade ya, ketika tekanan dijaga tetap dan volume diizinkan untuk meningkat. Nah, ini disebut adalah CV atau heat capacity ya, atau CV atau kita sebut adalah heat capacity. Jadi CV atau volume yang di sini ya, satuan dari energi per temperatur pada volume tetap, dan CV sini adalah entalpi per temperatur pada tekanan tetap. Nah, kapasitas panas pada volume konstan dari benda itu seperti koefisien suhu dari energi dalam ya. Sini energi dari dalam ya pada volume tetap, dan kapasitas panas pada tekanan tetap dari benda itu adalah suatu koefisien suhu dari entalpinya sini, entalpi benda pada tekanan tetap. Jadi untuk 1 mol gas kapasitas panas pada volume tetap dan tekanan tetap, ini kita sebut adalah molar di sini, molar. Nah, ini kita langsung ke contoh soalnya ya. Jadi kita nanti mengaplikasikan penggunaan tabel kapasitas panas ya
mungkin ada beberapa textbook yang di appendix atau di bagian belakangnya itu sudah ada tabel beberapa properties ya, properties untuk beberapa material organik dan anorganik. Kita akan coba nomor 1. Mungkin kalau untuk tabel propertiesnya seperti ini ya. Jadi ada di appendix ya. Ini ada tabel-tabel termodinamika yang mencakup mengenai kayak seperti berat atom, kemudian nanti ada titik kritis ya, nomor boiling point. Dan ini bisa di download di internet ya, mungkin internet yang punya legalitas ya. Ini saya ngambil ya dari termodinamika ya, di bagian belakangnya bisa kelihatan. Nah, untuk di sini kita akan pakai, nah kalau ini sini ada heat capacity untuk jumlah gas-gas ideal. Nah, ini ada penggunaan nilai dari variabel A, B, C sampai E ya. Nah, ini satuannya adalah joule per mol derajat Kelvin. Ada juga yang menggunakan Fahrenheit sebagai basis untuk heat capacity-nya. Nah, ini gas-gas ideal yang menggunakan atau gas ideal dengan kapasitas panas yang berbeda-beda. Jadi tergantung dari nilai masing A, B, C, D, E-nya pada temperatur T tertentu. Ya. Dan kita di sini di bawahnya juga ada yang untuk liquid. Ya. Nah, kalau ini yang Fahrenheit, ini BTU per pound mol Reaumur atau Fahrenheit. Kemudian juga ada yang untuk liquid ya. Ini kesamaan Antoine yang liquid itu ada ini liquid. Nanti soalnya kita bisa akan cari menggunakan tabel ya. Balik ke soalnya ya. Ya, di sini kita diminta menghitung ya perubahan entalpi dari uap benzen pada tekanan 1 atm dari suhu 800 derajat Fahrenheit ke 1000 derajat Fahrenheit. Ya. Kita bisa copy ya soalnya sini ya. Kita pindahkan untuk ke Excel ya. Kita menggunakan Excel ya. Menggunakan Excel sini. Nah, saya sudah siapin untuk pemakaian Excel untuk mencari CV-nya ya. Sebenarnya saya sudah ada untuk yang MATLAB ya, cuman lain kali untuk pelajaran MATLAB kita akan coba untuk paparin. Nah, di sini kita nyoba untuk penggunaan Excel untuk mencari kapasitas panas masing-masing dari gas atau liquid organik dan anorganik. Ya, saya akan pakai yang normal ya. Soalnya saya copy aja di sini. Ini saya kasih yang kecil. Saya banding. Ya sih hurufnya. Nomor 1, kita diminta menghitung perubahan entalpi dari uap benzen ya
pada tekanan 1 atm dari suhu 800 Fahrenheit ke 1000 derajat Fahrenheit. Nah, kita masukkan masing-masing dari nilai heat capacity untuk variabel A sampai E, ya. Nah, kita masuk ke tabel. Nah, ini penggunaan Fahrenheit di sini. Kita bisa menggunakan Fahrenheit. Data Fahrenheit-nya kita coba untuk yang liquid, karena benzene, ya, dan yang Fahrenheit. Oh ya, oke. Ini uap benzene ya, bukan liquid ya. Oke. Menggunakan uap benzene. Samakan dengan gas ideal. Cari untuk heat capacity. Ini penggunaan uap benzene kita samakan dengan penggunaan gas ideal. Kita cari untuk yang benzene. Ini Fahrenheit sini. Dan BTU. Dan panasnya BTU. Oke, kita cari untuk yang benzene sini. Ya. Dan ini untuk yang uap benzene sini ada. Saya copy dari sini. Untuk yang uap benzene. Saya print screen aja deh. Oke, kita print screen, kita masukkan datanya ke sini. Kita masukkan nilai A masing-masing untuk A. Ya, kita berusaha aja deh. Saya kecilkan dulu. Saya putar. Untuk yang benzene di sini untuk nilai yang A-nya adalah 1,6. Kita masukkan sini 1 ya 0,63928 3928 ya, dikali
10 pangkat 1 ya, kali 10 pangkat 1. Kemudian yang B ya, 4 ya, 4,037 ya, kali 10 ya, 10 pangkat minus 2. Kemudian yang nilai untuk yang C-nya, di sini 6,9254 ya, 6,9254 ya, kali 10 pangkat minus 6. Kemudian untuk yang D-nya minus 4, minus 0,1142 kali 10 pangkat minus 8 kali 10 pangkat minus 8. Kemudian yang E-nya di sini adalah ABC 2,398 ya, 2,398 10 pangkat minus 11 81 kali 10 ya, pangkat minus 11 ya. Ini data untuk heat capacity dari uap benzen. Kita pakai menggunakan pendekatan gas ideal ya. Yang A nya adalah 1,6398 kali 10 pangkat 1, kemudian yang B nya 4,02037 kali 10 pangkat minus 2, kemudian yang C nya 6,9254 kali 10 pangkat minus 6, kemudian yang D nya min 4,1142 kali 10 pangkat minus 8 ya, kemudian yang E nya 2,3981 ya, 10 pangkat minus 11. Oke. Kemudian sini untuk temperaturnya ya, temperatur dari 800 sampai 1000 Fahrenheit. Nah, karena di sini satuannya sudah Fahrenheit ya, satuannya Fahrenheit ya. Ini satuannya Fahrenheit, kita masukkan langsung ya. Jadi kalau untuk mencari dari integral CV dt sini ya. Nah, untuk T nya ini kan adalah perubahan temperatur ya, dari T1 ke T2 ya, perubahan temperatur dari T1 ke 2. Jadi T1 nya sini adalah 800 ya. Kemudian yang untuk
Yang keduanya, T2-nya adalah 1000. Nah, untuk entalpinya sudah dapat sini, ya. Entalpinya adalah 8.794, ya. Untuk ya. Entalpinya adalah 8.793. Nah, ini untuk entalpinya itu adalah CV dengan basis unitnya adalah BTU per pound mol Fahrenheit. Ya, saya bisa tulis ini. Bisa. Ini adalah BTU, untuk BTU. Ya, maka kita bisa masukkan untuk entalpinya. Ini jawabannya itu sama dengan ini. Jawabannya adalah BTU upon mol derajat Fahrenheit. Jadi satuan BTU per pound mol derajat Fahrenheit. Oke. Untuk yang ini dapat kita entalpi dengan menggunakan tabel CV. Kemudian kita masuk contoh yang kedua. Kalau nggak ada pertanyaan silakan diinterupsi ya. Kita masuk ke nomor 2. Sini. Masukkan ke Excel berikutnya. Nomor 2 sebelah sini ya. Oke, kita matching. Untuk ukuran ya. Oke, ini adalah nomor 2. Ini gas oksigen pada suhu 25 derajat Celcius dimasukkan untuk dipanaskan ke dalam penukar panas ya dengan kecepatan 100 kg mol per jam pada tekanan 1 atm sampai suhu 200 derajat Celcius ya, dengan media pemanas saturated steam yang dihembuskan dari saturated vapor. Ya, tentukan laju alir saturated yang diperlukan. Ya, ini kita bisa buat ilustrasinya dulu menggunakan gambar atau semacam coret-coretan. Ya, gambar ilustrasinya. Untuk penukar panas ya, penukar panas atau heat exchanger ya, kita bisa bantu gambarnya. Kita bisa bantu gambar ini. Kita bisa coba gambar pakai ini aja.
mudah pemahamannya. Ya. Cup ya. Crop aja sini, lebih gampang. Oops. Crop lagi. Kita pakai yang gambar satu aja untuk satu cup. Oke, saya kecilkan dulu. Oke, saya tarik gambar yang ini. Kita pakai satu cup. Oke, nah kita gambar ilustrasinya seperti ini. Masukkan untuk masing-masing komponen di dalam sistem. Ini ada gas oksigen. Nah, gas oksigen masuk sini. Ya, gas oksigen pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian keluar pada suhu 200. Masih gas oksigen dipanaskan. Gas oksigen ya 200 derajat Celcius. Kemudian untuk laju alirnya, untuk laju alir dari oksigen itu adalah 100 ya 100 kg. Mol per jam. Kemudian saturated tekanan sini 1 atm untuk oksigen 1 atm ya. Kemudian kita pakai bar ya deh, biar pakai bar aja deh. Kita pakai bar, satuannya bar sih, 1 bar ya, 1 bar. Kemudian media yang dipakai itu adalah saturated vapor ya, saturated vapor sini, saturated vapor. Oke. Saturated vapornya biasanya bertekanan, kita pakai tekanan
Kita tekan 1,5 bar. Ya. Di sini yang masuk untuk saturated ya, masuk sini saturated. Ini saturated. Ya. Kemudian yang keluar, karena ini uap, pasti ada nah kita pakai untuk counter current aja. Ini co-current, saya pakai counter current. Ya. Saturated vapor, kita pakai counter current. Kita masukkan untuk nilainya. Ini yang masuk. Ya. Kemudian yang ini yang kita keluarkan bagian bawah. Ya. Kita pakai counter current untuk saturated vapornya. Sama format kita pakai warnain. Nah, yang keluaran ya karena dari uap ya, uap dikontakkan akan menghasilkan kondensat. Ini adalah saturated kondensat. Ini pada tekanan 1,5 bar. Kita pakai tekanan 1,5 bar. Oke, jadi datanya sudah masuk, kayak oksigen masuk 25 derajat Celcius pada flow rate laju alih 100 kg ya, per jam, kemudian dipanaskan pada suhu sampai suhu 200 derajat Celcius ya. Ini tekanan 1 bar, yang media dipakai adalah saturated vapor, jadi uap panas di sini. Tekanan 1,5 bar. Nah, keluarannya adalah saturated kondensat. Nah, setelah itu buat asumsi yang kedua ya. Yang kedua kita buat asumsi. Oke. Kita ngacu pada persamaan umum energi. Persamaan umum energi dengan ya delta E, masukkan sini delta E lagi delta E dan delta H delta K energi, kemudian tambah delta potensial energi dan kalor yang bekerja dalam satu sistem. Ini works atau kerja dari sistem ke lingkungan ya. Ini adalah
ya, ini juga adalah delta, nah delta, nah asumsi yang pertama adalah ada akumulasi steady state. Ya, mereka masuk dan ya, kemudian mereka masuk keluar. Dan yang kedua ada akumulasi steady state ya, jadi delta E nya adalah 0. Ini delta E nya adalah 0. Dan yang kedua delta H ya, delta H yang akan kita cari ya. Nah, ini akan kita cari, entalpi akan kita cari. Kemudian yang ketiga adalah energi kinetik. Jadi tidak ada rotasi atau pergerakan velocity. Oke, maka delta hanya itu sama dengan 0. Kemudian yang potensial, untuk potensial sendiri ada dan inlet terhadap outlet. Terhadap outlet ada bidang permukaan. Vacuum plane. Maka energi potensialnya itu adalah 0. Potensialnya 0. Oke. Kemudian Q. Kalau di sini anggap ya, tidak ada kilos insulasi, jadi adiabatis. Adiabatis. Jadi tidak ada panas yang keluar, yang bocor, panas yang keluar dari satu sistem, jadi terinsulasi. Kemudian untuk berikutnya adalah kerja. Ya. Ini untuk yang Q-nya itu sama dengan 0. Kemudian W-nya ada kerja dari sistem lingkungan atau sebaliknya.
W-nya itu sama dengan 0. Berikutnya adalah simplifikasi dari persoalan dari persamaan di atas, ya. Simplifikasi dari persamaan energi. Simplifikasi dari persamaan energi yaitu menjadi, ya, menjadi 0, ya, sama dengan delta H. Delta H atau 0 sama dengan entalpi delta H yang keluar, ya, dikurangi yang masuk, ya, massa dikali entalpi yang keluar dikurangi massa dikali entalpi yang masuk, ya. Di simplifikasi menjadi 0 sama dengan massa dikali entalpi keluar dikurangi massa dikali entalpi yang masuk, ya. Nah, untuk yang keluar apa aja yang keluar, untuk data yang keluar, kemudian ini ada data yang masuk. Data yang keluar, untuk yang keluar, kita lihat di sini di gambar sini, ya, yang keluar adalah oksigen, ya. Kita kan data oksigen yang pertama, ya, aja deh. Oksigen, ya, oksigen keluar pada suhu, ya, 200 derajat Celcius. 1 ATM itu 1 bar, karena yang masuk sama dengan yang keluar, ya, 1 bar. Sebelah sini, maka yang masuk adalah oksigen pada suhu 25. Kita copy ke sini. Di data yang masuk adalah oksigen pada suhu 25 sini. 25 derajat Celcius pada 1 bar. Dan berikutnya adalah yang kedua, yang data keluar, ya. Data keluar, kita lihat data keluar sini, ya, itu adalah saturated kondensat. Okay. Ini saturated kondensat. Nah, yang masuk sama dengan keluar, jadi tekanannya adalah sama, ya, tekanan sama dengan 1,5 bar, ya, 1,5 bar.
Kemudian yang masuk. Nah, yang masuk kita lihat gambarnya adalah saturated vapor. Ini saturated vapor. Pada tekanan masuk sama dengan keluar, ya P-nya sama dengan 1,5 bar. 1,5 bar. Nah, untuk masanya sendiri, massa dari yang diketahui sini adalah massa oksigen. Ya. Massa oksigen, massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Ya. Maka persamaannya kita sederhanakan kembali. Ya, persamaannya saya copy dari sini aja. Persamaannya ya. Jadi persamaannya kita masukkan sini 0 dengan ya, massa dari oksigen, jadi massa kali entalpi oksigen, massa dikali delta X kali delta oksigen. Ini kita kurung buka oksigen, ya, oksigen kurung tutup pada suhu 200 derajat Celcius 1 bar. Ya. Bukan delta lagi, tapi entalpinya pada yang keluar dikurangi yang masuk. Jadi entalpi oksigen yang keluar, ya. Kemudian yang keluar lagi adalah massa, ya, massa dari saturated kondensat, ya, saturated massa dikali entalpi, ya, dikali entalpi saturated kondensat, ya, saturated kondensat pada tekanan 1,5 bar, ya, 1,5 bar kurung kita bahas yang kotak yang, ya, ini kurung tutup kurung buka ini, kemudian dikurangi, ya, yang keluar. Ini adalah yang keluar, ini yang keluar, kemudian dikurangi yang masuk, ya, kemudian dikurangi yang masuk. Yang masuk adalah biasanya, yang masuk adalah oksigen, ya, masuk sini. V yang masuk, yang masuk adalah massa
oksigen pada temperatur 25 ya, pada temperatur 25 derajat Celcius 1 bar ya, 1 bar ini kita kasih kur awal dikurangi ya, relatif vapor dikurangi massa dari saturated vapor sini. Ini massa dari saturated, bukan kondensat tapi saturated vapor. Tekanan 1,5 saturated vapor pada tekanan 1,5 bar. Nah ini ya yang keluar. Ini yang keluar. Yang masuk, sorry. Ini yang masuk. Ini saya gambarkan sini. Ini daerah sini adalah yang keluar. Ini saya merahin. Yang keluar ini adalah daerah yang masuk. Yang masuk seperti warna aja. Ya. Nah, setelah itu kita cari entalpi, ya. Kita cari entalpi dari entalpi dari oksigen. Dari oksigen pada temperatur, saya copy aja sini, entalpi oksigen dan mencari H-nya atau entalpi sini. Mencari entalpi untuk oksigen temperatur 200 dari 1 bar. Kemudian kita cari entalpi untuk sebelum itu kita sederhanakan dulu. Kita sederhanakan untuk persamaannya dulu deh. Ya. Persamaannya ya, sama di atas kita sederhanakan ya, karenakan keadaan steady state. Sama dengan out, maka samaannya ini saya bawahnya samaannya untuk keadaan steady state ya, di sini aja di massa oksigen yang keluar itu sama dengan massa oksigen yang masuk. Kemudian untuk massa oksigen, bukan oksigen tapi saturated, massa dari saturated kondensat ya, itu sama dengan massa kali saturated vapor. Persamaannya menjadi, karena sini adalah masing-masing laju alir sama dengan yang laju alir massa oksigen sama dengan yang keluar sama dengan yang masuk, kemudian massa
dari saturat kondensat ya sama dengan yang masuk sama dengan yang keluar, yang keluar, dan sini ada yang masuk. Kita bisa sederhanakan ya persamaannya. Jadi massa sini, massa oksigen di massa dikali massa oksigen, massa oksigen pada massa kali entalpi oksigen pada suhu 200 derajat Celcius satu bar. Ini kan jadi sama dengan ini ya. Terus saya kasih copy di atas ya, saya di copy. Ini saya copy dari sini, saya copy ya, itu jadi sama dengan, jadi nolnya ini kita kasih sama dengan, ini sama dengan ya, jadi sama dengan sini. Maka nah ini kita bisa pindahkan, karena ini udah sama-sama dengan, kita pisahkan ruas kiri ke ruas kanan. Jadi massa ini, massa oksigen sini kita copy ya, 9 derajat. Dikurangi ini yang di 25 derajat ya. Dikurangi yang ini ya, dikurangi yang masuk. Saya copy dengan ini, saya copy, saya masukkan ke sini ya, sama dengan ya, ini kita pindahkan. Jadi massa yang keluar dikurangi massa kali entalpi oksigen yang keluar dikurangi massa dikali entalpi oksigen yang masuk ya, sama dengan massa ya, ini saya copy lagi ya. Sama dengan massa dari vapor sini, saturated vapor, kita copy sini. Kurangi saturated kondensat sini, saturated kondensat. Jadi persamaannya menjadi massa kali entalpi oksigen pada suhu 200 derajat Celcius 1 bar dikurangi dengan massa kali entalpi oksigen pada suhu 25 derajat Celcius pada tekanan 1 bar, sama dengan massa dikali saturated vapor pada tekanan 1,5 bar ya, dikurangi massa kali entalpi saturated kondensat pada tekanan 1,5 bar. Nah, ini kan M-nya bisa kita keluarkan. Jadi massa oksigen sini, massa oksigen
oksigen kita keluarkan. Nah, ini saya copy dari atas. Ya. Jadi massa dikali entalpi ya, masih massa dikali entalpi oksigen 200 derajat Celcius ya, dikurangi massa kalau masih udah massa entalpinya masih kita keluarkan jadi kayak pakai kurung besar ya, dikurangi oksigen seperti sini kali entalpi oksigen pada suhu 25 derajat Celcius. Copy isinya ya, ini saya kurung ya, jadi massanya kita keluarkan, kita cari entalpi oksigen di 200 derajat Celcius 1 bar, kemudian kita kurangi dengan entalpi dari oksigen pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, ini sama dengan ini juga sama, kita bisa keluarkan untuk massa ya, karena ini massa saturated vapor sama dengan sini massa saturated kondensat sama dengan massa saturated vapor ya. Nah, karena yang ingin kita cari adalah laju alir dari uap saturated atau saturated vapor. Kita bisa masukkan sini massa massa dikali ya, kali dalam kurung ya, dalam kurung ini entalpi kan, entalpi untuk entalpi saturated vapor vapor 1,5 bar kurangi dengan entalpi ya, kurangi dengan entalpi saturated liquid pada tekanan 1,5 bar. 1,5 bar. Maka massa ya, ini massanya yang kita mau cari di sini. Massa untuk saturated ya, massa uap saturated ya. Maka kita cari, karena sini massanya adalah 100. Massa untuk oksigen itu adalah 100, kita masukkan sini 100 kan. Kemudian dikali saya harus mencari entalpi untuk oksigennya dulu. Oke, kita cari entalpi oksigen ya, oke gini. Jadi kita cari sini entalpi dari entalpi untuk oksigen di 200 derajat Celcius 1 bar. Nah, ini kan perbedaan suhu untuk
tekanannya tetap ya. Pada tekanan tetap kita pakai adalah menggunakan CV atau para ya. Kita bisa masukkan nilai dari CV ya. Kita masukkan, kita cari dulu, kita close dulu nih. Karena di sini kita masuk, kita auto mencari entalpi untuk oksigen ya. Jadi perbedaan hanya pada temperatur, pada tekanan tetap ya, pada tekanan tetap 1 bar sini ya. Kita pakai penggunaan entalpi di CV nya untuk oksigen. Dan sini kita cari dan ini oksigen ya. Oksigen ini untuk oksigen. Oksigennya saya pakai agak miring. Oke, ini saya copy aja, masukkan ke sini. Oke, saya pakai ini aja deh. Kita masukkan ke Excel-nya. Kita cari untuk CV. Nah, ini adalah penggunaan CV untuk mencari entalpi oksigen pada tekanan tetap tapi temperatur berbeda. Nah, kita menggunakan CV atau para, bukan volume ya, tapi para ya, kanan yang sama. Oke, kita tarik ke atas. Ini A, B, C, D, E ya. Nah, untuk A-nya kita masukkan. Ini nilainya kita hapus saja. Untuk yang A 6,9865. 6,9865 ya 10 pangkat 0. 6,9, oke, kali 10 pangkat 0 1 sama dengan 1 ya. Oke, terus sebelahnya 5,5811 kali 10 pangkat ya minus 4 ya, kali 10 pangkat minus 4, kayak enter. Kemudian yang B nya 1,3 ya kali 10 pangkat minus 6. Kemudian yang D nya adalah min 1,5
0,9383 kali 10 pangkat min 9. Kemudian yang E-nya 2,266. Oke. Kali 10 pangkat min 13. Kemudian untuk temperaturnya, di sini temperatur menggunakan datanya video nih, saya harus konversi agak jauh juga yang video deh, saya pakai Kelvin aja. Tidak, saya cari Kelvin. Biar enggak versi lagi. Oke, joule per mol. Oke. Mol. Oke. Karena satuan dari oksigen tadi kan penggunaannya adalah kilomol, ya kan? Kalau itu nanti bisa konversi lagi. Oke, kita pakai sini aja data yang ini aja, oksigen. Oksigen kita bisa sini. Kita kecilkan, masuk sini aja. Oke, kita buang karena ini buat Fahrenheit. Kita hapus lagi aja deh. Oke, untuk oksigen itu sama dengan 2,98832 dikali 10 pangkat 1. Ya. Kemudian yang B nya min 1,1384 kali 10 pangkat minus 2. Ya, kemudian yang B nya 4,33779 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian yang D nya minus 3,008 kali 10 pangkat minus 8. Kemudian yang E nya 1,01006 ya, kali 10 pangkat min 11. Ini suhunya Kelvin ya, kemudian untuk energi panasnya adalah joule per mol. Kita masukkan untuk temperaturnya di sini itu 200 derajat Celcius, 25 derajat Celcius ya, itu sama dengan
Untuk Kelvinnya ya 25 tambah 273. Dua 298 Kelvin. Ini 298 Kelvin, kemudian 200 tambah 473. Jadi 473 kita masukkan sini. Yang T1 nya 298, kemudian yang T2 nya adalah 473. Nah, ini satuannya adalah yang ini 5261,98. Satuannya adalah joule per mol Kelvin. Ya, ini dapat sini adalah untuk delta H nya ini hapus, maka delta H oksigen yang keluar dikurangi masuk ya, jadi lebih dari oksigen yang keluar, yang sebelah sini yang keluar ya, ini yang ini sampai sini saya copy, saya kasih warna kuning ya, itu entalpinya sama dengan ini joule per mol Kelvin. Oke. Kemudian yang ini kita cari untuk yang entalpi saturated ya. Ini saya kasih saja deh. Entalpi dari sini ke sini ini masih ada datanya ke sini. Oke, ini sama dengan ini adalah entalpi untuk oksigen kan? Kemudian entalpi untuk saturated entalpi sama dengan ini satuannya adalah joule mol Kelvin. Oke. Nah, inilah saturated vapor dengan pada tekanan 1,5 bar dengan saturated liquid. Ini kan dari vapor ke liquid adalah proses kondensasi atau pada tekanan sama
kemudian temperatur tetap, ada perubahan. Nah, perubahan fase dari vapor ke liquid, ya. Perubahan fase vapor ke liquid pada tekanan tetap, pada tekanan tetap dan suhu yang tetap ini, ya. Ini vapor ke liquid, jadi kita pakai adalah latennya, ya. Kita cari untuk entalpi laten, atau kita pakai menggunakan entalpi evaporasi. Saya masuk sini, saya apa? Saya masuk ke pakai yang pakai SLK dulu. Saya pakai yang data. Saya pakai data, kita cari data untuk saturated. Saturated steam, ya, saturated steam. Oke, ini. Oops. Nah, di sini ada menggunakan untuk saturated steam, beberapa penggunaan menggunakan satuannya, ada yang PSI atau bar. Nah, kita cari yang menggunakan bar. Lihat PSI deh, pound square inch, kita coba pakai yang menggunakan bar. Kita lihat sini, untuk entalpi dari saturated steam, ya. Dari saturated steam sini kita cari untuk sebelah kirinya adalah tekanan. Tadi tekanan 1,5 bar. Jadi tekanan 1,5 bar. Ini nilai tekanan. Nah, ada tabel yang menggunakan entalpi evaporasi atau panas laten. Nah, sama aja sih sebenarnya, hasilnya akan sama juga hasilnya. Evaporation atau latent heat evaporation. Nah, kita pakai menggunakan laten karena perubahan dari vapor dari uap ke liquid. Nah, ini kita bisa pakai dari sini 1,5, kita tarik ini tekanan 1,5. Tekanan 1,5. Kemudian untuk nilai entalpinya. Nah, ini kilojoule per kilogram, ini sama nih untuk satuan ini. Ini ada kilokalori per kilogram. Nah, kita pakai kilojoule per kilogram. Sini. Ini 1,5, kita tarik sini. Nah, ini nilainya di sini. Ya, saya copy ya. Oke, kita pindahkan ke Excel. Teks. Oh, ini oke, kita besarin dulu nilainya. Ya, ini satuannya adalah
satuannya itu ada kilojoule, ya, kilojoule per kilogram, ya, kilogram. Kalau punya sini saya masukkan untuk satuannya per kilogram, ya, kilojoule per kilogram, ya. Satuan lagi, satuan benar, kilojoule per kilogram, masuk sini, ya, kilojoule per kilogram. Nah, untuk mencari masanya kita harus samakan dulu nih. Ini 5261,98, ya. Nah, kita bagi supaya sama dengan nilai di sini. Ini kan ini kilojoule, ya. 526198, ya, 5261, ya, 5261,98. Ini kita cek 5200, ya, 5261,9. Ya, kita cari untuk massa dari saturated vapor. Ini kita maka kita simpulkan massa, ya, dari saturated vapor dengan ini kan yang M-nya yang kita cari, yang ini udah diketahui kan, jadi ini kita copy sini deh, dikali M-nya, jadi sini massa dari oksigen, ya, dikali dengan entalpi, ya, dibagi, ini kan persamaan ini, dari persamaan ini, jadi dibagi, ya, dibagi dengan ini, dibagi dengan ini, jadi entalpi dari sini ke sini. Saya copy, ya, di sini massa saturated vapor sama dengan massa dikali entalpi dari perubahan suhu 25 sampai 200 derajat Celcius pada tekanan 1 bar dibagi dengan entalpi dari panas laten, entalpi laten perubahan dari vapor uap ke liquid, ya, itu sama dengan, ya, M-nya yang itu adalah 100, ya, 100 kilogram per jam, ya. Kemudian dikali 100 kg per mol per jam dikali ini, dikali ini,
dari 5261,98 satuannya, dan harus disamakan dulu di satuannya kalau gitu. 5261 jadinya kita bagi 1000 aja. Ini adalah 5 1 2 3 jadi 5,2 ya 5 mol Kelvin. Ya. Kemudian dibagi dengan ini, bagi dengan ini. Ya, satuannya kilojoule per kilogram. Ya, kilojoule per kilogram. Ya. Jadi massa dari saturated vapor sama dengan itu adalah 100 ya, kali dengan ini yang dibagi dengan ini. Ya. Jadi 100 sama digeser aja, geser itu sama dengan ya, sama dengan kilojoule kita bisa kilojoule kita eliminate kan, kemudian ini kilogram mol kilogram mol kilojoule satuannya kilojoule per kilogram mol nih, kilogram mol ya, kilojoule bagi kilojoule ya, dapat kilojoule kilogram mol dapat kilogram ya, kilogram ya. Nah, massa untuk saturated vapor sama dengan ya massa sama dengan 0,2363 ya. Ada pertanyaan? Oke, agak panjang ya nih. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Iya. Saya khawatir pada tidur kayaknya. Oke. Hari ini cukup sekian dulu ya. Kita sudahi ya. Bisa masuk ke Google-nya gimana nih? Bisa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan hari ini cukup sekian dulu. Yang terlalu panjang. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.